ini saya nggak berani main-main, ini senior saya, beberapa kali pernah ketemu dengan Pak Imam. Akan saya perkenalkan dulu sebelum beliau memberikan sebagai narasumber. Nama beliau adalah Imam Haryono, alumni Fakultas Teknologi Pertanian angkatan 84. Kok angkatan 80? Selesai 84 kalau nggak salah ya. Karena angkatan 79, Pak. Ini angkatannya Prof. Jagal, ya. Pak Imam, ya, betul. Kemudian beliau melanjutkan gelar master dan doktornya di Tokyo University Nodai, ya. Kalau nggak salah. Sekarang beliau menjabat sebagai staf ahli Menteri Bidang Iklim, Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian. Monggo Pak Imam, dipersilahkan, waktunya sama 20 menit, mohon maaf nanti kalau kita menginterupsi di tengah jalan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator Profesor Rili, mohon maaf tadi saya memang 2 meeting, satu pakai Zoom, satu pakai Webex. Zoom-nya itu lancar. Ini jadi gimana tadi? Jadi tadi saya 2 meeting karena memang sama-sama penting. Yang ini karena atas perintah Profesor Trise, bagaimanapun harus kita jalankan. Sedangkan hal yang lain, ada rapat juga penting, yaitu saya anggota utusan pemerintah untuk DEN, Dewan Energi Nasional. Tadi membahas nuklir, jadi saya orang TP, bahas nuklir, sekarang komisaris di konstruksi. Nano-nano, jadi kayak Pak Agus Nurdin tadi. Saya sempat menyimak sebentar Pak Agus Nurdin dan Pak Adi Joko Guritno. Rasanya apa yang saya sampaikan itu sudah di-cover beliau-beliau berdua. Saya hanya sedikit memberikan insight, highlight, apa yang pernah saya alami selama atau sharing pengalaman dari 35 tahun saya mengabdi. Ini sebetulnya yang buat dirjennya langsung, Dirjen Agroindustri. Saya hanya memberikan judul doang. Jadi saya sebetulnya tidak begitu mengerti mengenai kelautan, tetapi beberapa yang sifatnya umum itu memang pernah saya geluti karena pernah saya menjadi direktur di industri agro itu tahun 2005 sampai 2007. Rasanya saya pernah juga mewakili Bu Menteri waktu itu, Bu Rini Suparno Sumandi, karena kita gabung industri dan perdagangan. Kebetulan beliau nggak bisa hadir, panel dengan Pak Bungaran Saragih. Nah, di sana kita sampaikan kepada Pak Menteri Pertanian dalam arti luas ya waktu itu, kenapa teman-teman di on-farm itu malah membuat Dijen P2HP, padahal di hilirnya itu sudah siap. Artinya di off-farm itu apapun yang dihasilkan di on-farm itu off-farmnya sudah sangat siap. Memang itu kita persiapkan. Jadi saya hanya mengisi beberapa kisi dari kekurangan presentasi Pak Agus Nurdin dan Pak Adi Joko Guritno. Selama ini yang kita lihat problem di on-farm itu masih tetap sama, hanya intensitasnya yang beda-beda. Karena kalau kita bicara hilirisasi, di hilir itu hanya minta 4 syarat, yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan harga kompetitif. Nah, sementara di hulu itu masih
terus menghadapi kendala yang tadi sedikit banyak diuraikan oleh Pak Agus Nurdin itu betul sekali. Ya seperti kita kuliah dulu di semester 1 bahwa di Ofam itu pertanian terus saja sampai sekarang itu belum tertangani dengan baik permasalahan yang sangat-sangat fundamental. Misalnya tadi juga disebut Pak Adi Joko Guritno mengenai ISC sekali. Jadi secara umum masih tetap hasil pertanian yang sifatnya bulky, kemudian perishable, musiman, varietas beragam, produktivitas rendah, dan biaya logistik yang masih sangat mahal, itu belum teratasi dengan baik. Nah, itu masih di on-farm-nya. Di hilirnya, itu terpaksa kita atau di industrinya, di industri pengolahannya, kita terpaksa mempas on harga yang bahan baku yang di on farm-nya itu relatif masih tetap mahal, itu mau tidak mau ke konsumen. Nah, itulah yang ada di rantai industri agro sampai sekarang itu masih tetap berjalan seperti itu. Nah, sementara di proses pembinaannya sendiri oleh pemerintah secara makro, itu masih saja, ya mohon maaf, kayak ada silo-silo. Di on-farm maunya mau mengerjakan sampai P2P, artinya pengolahan sampai pemasaran. Sementara ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Perdagangan, dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi antara proses bisnisnya sendiri dengan proses pembinaannya itu menurut saya masih ada gap yang harus diselesaikan. Artinya bipolar itu masih saja tetap tidak tertangani. Yaitu misalnya tadi disebut oleh, kalau nggak salah oleh Pak Adi Joko Guritno, itu betul sekali. Semakin lama kalau kita lihat rantai supply-nya itu karena perishable, itu nilai ekonomisnya sangat menurun. Dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh para free rider yang sebetulnya pemerintah harus untuk menghilangkan itu semua. Itu saya kira umum dari kami, mungkin tidak menarik, tapi memang tugas kami di nasional sifatnya secara makro itu membuat NSPK, yaitu kebijakan yang bersifat norma, standar, pedoman dan kriteria. Nah, seperti tadi saya dengar sayup-sayup, itu setiap daerah itu disesuaikan dengan local wisdom dan tentunya dengan indigenous teknologi memang di lokasi tersebut. Sementara itu kita sifatnya masih atau inward. Kalau kita outwardly, kompetitor itu sudah sangat maju. Pemerintah hadir sekali organisasi inovasi produk partai luas oleh pelaku bisnis yang ada di Republik ini. Saya kira kalau pelaku bisnis sebesar Pak Benjamin menghitung tadi, tetapi rata-rata pelaku bisnis di farm itu memiliki sebagainya. Itulah kita dalam menghitung competitiveness itu kalau dalam hal produktivitas dan tentunya harga yang kompetitif. Mungkin saya akan next. Tadi sudah sebetulnya oleh Pak Agus Nurdin sama silahkan panitia berikutnya. Iya Bapak, ini sedang ditayangkan anunya.
presentasinya terkait dengan isu permasalahan. Mohon maaf, sinyalnya Pak Imam kok bisa balik dulu. Iya, kembali dulu, Mbak. gimana ini? Putus-putus juga ya. Suaranya juga. Oke, saya kira tadi betul yang disampaikan Pak Agus Nurudin itu sudah barang tentu kita lihat pandemi ini pengaruhnya terhadap apa yang kita lakukan di bisnis khususnya perikanan itu. Perikanan tidak begitu terdampak, cuma potensinya itu akan meningkat lebih baik lagi. Kok jadi gini ya? Saya nggak bisa lihat. Halo? Halo? Mbak Tina bisa ditayangkan ini berhenti ya? Iya, betul. Saya nggak bisa lihat. Kira untuk menghormati forum yang sangat penting ini, bahannya nanti diberikan saja. Saya kira intinya dalam saat pandemi ini, saya kira saatnya pemerintah harus hadir. Bagaimanapun pelaku-pelaku usaha yang jumlahnya cukup besar dan dulu pernah atau sebelum pandemi itu sangat berjasa pada Republik ini, pemerintah harus segera berusaha membangkitkan lagi para pelaku usaha, khususnya yang sangat terdampak. Kalau kita dari survei terakhir itu minimum ada 4 hal yang mereka keluhkan. Yang pertama tentu modal kerja. Yang kedua itu biaya energi, baik itu listrik atau gas. Yang ketiga tentunya kelancaran dari tadi betul logistik. Ini sih banyak, tapi 3 hal itu yang harus kita intervensi atau pemerintah harus hadir. Itu kalau kita lihat dari sisi supply ya. Nah, pemerintah wajib memperkuat juga dari sisi demand, khususnya dari daya beli masyarakat yang sangat turun jauh sekali. Kemungkinan juga bantuan-bantuan bansos itu kalau bisa juga produk-produk kalekan dari perikanan ini bisa diwajibkan dimasukkan dalam salah satu bahan yang ataupun bahan pokok yang diharuskan atau diwajibkan di setiap daerah sehingga bisa menciptakan di sisi demand sekaligus supply-nya juga terus bergerak naik. Nah, dari secara simultan tentu pemerintah terus membangkitkan tentunya jalur-jalur negara tujuan ekspor. Kalau produk perikanan saya kira sudah cukup ke beberapa negara, tetapi yang rumput laut itu kalau yang produk intermediate-nya itu pasar terbesar itu di Cina. Sekarang mereka juga sedang terkendala terutama dalam logistiknya. Nah, ini pemerintah segera untuk memperlancar hubungan antar G2G bisa kembali sebelum pandemi. Kemudian mengenai inovasi, saya kira inilah sebetulnya peluangnya cukup banyak sekali kalau kita lihat inovasi-inovasi yang oleh UGM itu cukup banyak. Mungkin kalau kita lihat ke depannya bagaimana dari skala lab itu untuk di skala
komersialisasi, itu saya kira siap untuk mendukungnya. Kita ada beberapa beli besar yang bisa digunakan sebagai teaching factory atau untuk mengurangi risiko bagi dunia usaha. Yang lain saya kira Kementerian Perindustrian terus mendorong tadi ARFID yang disampaikan Pak Adi Joko Nuguritno, kita akan selangkah lebih maju lagi untuk implementasi dari industri 4.0. Produk makanan dan minuman, terutama dari perikanan, ini juga salah satu prioritas dari implementasi dari industri 4.0. Terus mendorong ini saat pandemi ini kesempatan emas karena semua berusaha, setiap negara itu mencoba global supply chain itu ada di suatu negara, atau yang dulu globalisasi menjadi deglobalisasi. Ini untungnya kita postur dari ekonominya itu sangat tergantung dari konsumsi domestik dan tidak tergantung dari ekspor. Oleh karena itu ada juga pandemi ini plusnya secara postur ekonomi kita tidak begitu terpengaruh terlalu besar terhadap ekspor, karena terbesar itu dari kontribusi konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu di implementasi industri 4.0, terutama bagi industri-industri yang berbahan baku lokal, itu sangat-sangat mempunyai peran untuk segera kita implementasikan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, karena gangguan saya juga mau sampai di mana ini belum mengerti, dan mohon maaf kalau hal yang saya sampaikan itu memang sifatnya sangat-sangat umum, karena kami selama 35 tahun itu kegiatannya hanya membuat kebijakan yang sifatnya secara nasional. Saya kira demikian Pak Moderator, Prof. Lili, kalau tidak runtut, karena saya juga pikirannya masih bingung antara yang saya lihat dengan saya ini yang mana. Matur nuwun, saya mohon maaf ini jadi kacau. Matur nuwun Pak Imam.